Tidak semua kehilangan datang dengan teriakan. Ada yang datang diam-diam saat seseorang terlalu sibuk mengejar kesenangannya sendiri. Cerita ini bukan tentang ikan, bukan tentang sungai, tapi tentang seorang suami yang terlambat sadar bahwa istrinya sedang bertaruh nyawa sendiri di rumahnya. Inilah kisahnya. Bang, hari ini bisa di rumah aja nggak? Ikan lagi naik, Rin. Sayang kalau dilewatkan. Mas Raka, perutku sakit sekali. Kayaknya aku mau lahiran deh. Kamu tuh kebanyakan panik. Hamil tua emang begitu. Mas, ini beda. Aku takut. Mas mau berangkat dulu, nanti juga pulang. Mas, jangan tinggalin aku hari ini. Namun Raka tidak memperdulikan keluhan istrinya. Ia tetap berangkat memancing. Rina hanya bisa memandangi suaminya pergi, namun hatinya sangat takut dan khawatir akan kondisi kandungannya. Kini ia hanya bisa pasrah. Sementara itu, Raka tertawa di pinggir danau. Jorannya melengkung, umpannya disambar ikan besar. Ponselnya bergetar berkali-kali, namun ia mengabaikannya. Ia tidak tahu setiap getaran ponsel itu adalah jeritan minta tolong dari istrinya. Strike. Mantap. Pasti ikan besar nih. Rina pasti senang aku bawain ikan besar. Hihi. Aduh, siapa sih yang nelpon-nelpon? Nanti ajalah. Tanggung lagi Strike nih. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, cairan hangat mengalir di antara kakinya. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri, tapi justru terjatuh ke tanah. Dengan sisa tenaga, Rina meraih ponselnya dan menelpon tetangga. Suaminya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Astagfirullah, Bu Rina, apa yang terjadi? Bu Rohayati, tolong antarin aku ke klinik bersalin, Bu. Sepertinya udah waktunya lahiran. Yaudah, ayo, Bu Rina. Kita harus cepat-cepat bawa ke bidan bersalin. Bu Rohayati bergegas membawa Rina ke klinik bersalin terdekat. Ibu keluarganya ya? Bukan Bu Bidan, saya tetangganya. Lalu, suaminya atau keluarganya di mana? Suaminya pergi mancing, Bu. Astaga, istri mau melahirkan malah ditinggal mancing? Seharusnya menemani istri. Saat-saat seperti ini, istri butuh dukungan suami. Nanti akan saya susul suaminya di sungai. Bu, bagaimana keadaan Rina dan bayinya, Bu Bidan? Kami mohon maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin, Bu Rina selamat, tapi janinnya tidak bisa kami selamatkan karena keracunan air ketuban. Kami turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau begitu, saya permisi. Mau kasih kabar ke suaminya. Baiklah Bu Rohayati, silakan. Akhirnya, Bu Rohayati berjalan menyusuri sungai untuk menemukan keberadaan si Raka. Raka, istrimu. Istriku kenapa, Bu Rohayati? Istrimu melahirkan. Sekarang ada di klinik bersalin. Bagaimana keadaan istri dan bayiku? Sebaiknya kamu ke sana sekarang. Aku nggak bisa jelasin di sini. Singkat cerita, setelah Raka mengetahui bahwa bayinya tidak bisa diselamatkan, Raka sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Namun, penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Maafin ayah ya, ayah datang telat. Seperti biasa, ayah nggak sempat dengar tangisan pertama kamu, nggak sempat gendong kamu, bahkan nggak sempat bilang kalau ayah sayang kamu. Padahal, kamu udah berjuang mati-matian di perut ibu kamu. Dan ayah malah ngejar ikan. Nak,
Maafin ayah ya. Ayah gagal jadi pelindung kamu. Ayah gagal jadi suami yang harusnya jaga ibu kamu. Sekarang, yang ayah punya cuma tanah ini dan nama kamu di batu nisan ini. Tidurlah yang tenangnya, nak. Ayah bakal hidup dengan penyesalan ini sampai akhir napas ayah. Kadang yang kita sepelekan hari ini jadi penyesalan seumur hidup besok. Raka kehilangan anaknya bukan karena takdir, tapi karena pilihannya sendiri.